Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat tercinta, ternyata awal kehidupan itu adalah senyuman dan tangisan. Mari kita lihat, saat anak kita lahir, dia nangis. Dan makin kencang nangisnya, katanya makin bagus. Karena jantungnya, paru-parunya dipompa dengan tangisan itu. Ketika anak kita menangis saat lahir, kita, ayahnya, ibunya, kakek nenek, bahkan dokter suster yang membantunya juga ikut tersenyum. Jadi yang namanya kehidupan itu awalnya tangisan dan senyuman. Ini menarik sekali karena di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 43-45 Allah bahas tentang senyuman dan tangisan. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Allah yang membuat kamu tertawa dan menangis. Sahabat-sahabat tercinta, senyuman dan tangisan itu dihubungkan dengan 3 hal dalam ayat ini. Pertama, wa annahu huwa amata wa ahya. Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan kematian, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Dan Allah yang menciptakan kamu berpasangan sebagai suami istri. Jadi ternyata senyuman dan tangisan di surat An-Najm 43-45 ini dihubungkan dengan 3 hal. 1, dengan kehidupan. Ternyata selama kita hidup, senyuman dan tangisan, bahagia dan sedih, itu akan selalu menjadi warna. Oleh sebab itu, manusia dalam hidupnya akan diuji dengan 2 hal. Menurut Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tapi sebelum manusia mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji dengan kebaikan dan keburukan. Jadi ada saat kita tersenyum, ada saat kita menangis, ada saat kita diuji dengan kebaikan berupa kesuksesan, anak-anak sukses, usaha sukses, segala sukses. Seperti halnya Nabi Sulaiman, beliau diuji dengan kesuksesan. Diberi ilmu yang luar biasa tingginya, diberi harta yang berlimpah, diberi kekuasaan. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku, ashkuru am akfuru, aku syukur atau kufur. Nah sahabat tercinta, kita akan diuji dengan kenikmatan, tapi juga kita akan diuji dengan penderitaan. Seperti halnya Nabi Ayub, dia diuji dengan kemiskinan, dengan sakit. Nah, dalam hidup ini, pertama, ada senyuman dan tangisan. Kemudian, Allah hubungkan senyuman dan tangisan ini dengan apa? Kematian. Ternyata, sahabat-sahabat tercinta, kalau ada yang meninggal, itu tuh ada 2. Ada 2 fenomena yang tampak. Kalau dia itu orang solih, maka orang-orang hidup akan menangisinya. Sementara dia sendiri yang meninggal akan tersenyum. Kenapa? Karena ruhnya akan disambut oleh malaikat rahmat. Menurut Fussilat ayat 30, orang soleh itu kalau meninggal, ruhnya tersenyum. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Saat dia meninggal, malaikat turun menyambut ruhnya. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut, jangan sedih, surga menunggu kami. Makanya dalam Sahih Bukhari dikatakan, orang seperti ini akan mengatakan, qaddimuni, segera saya kuburkan. Berarti, kalau orangnya soleh, ruhnya tersenyum. Orang hidup menangis. Tapi, mohon maaf, kalau orangnya tidak soleh, tentu saja ruhnya yang menangis. Sementara orang hidup merasa terbebas dari kezaliman orang itu. Nah ini yang kedua. Senyuman dan tangisan dihubungkan dengan kematian. Yang ketiga, senyuman dan tangisan dihubungkan dengan kehidupan rumah tangga. Selama kita berumah tangga, akan ada kebahagiaan, akan ada keceriaan,
ada keindahan, tetapi boleh jadi di dalam rumah tangga itu ada percekcokan, ada perbedaan pertimbangan, ya. Ada saat kesal sama pasangan hidup kita. Ada saat rindu terhadap pasangan hidup kita. Anak-anak ada saat membanggakan, ada saat mengkhawatirkan. Jadi saudara-saudaraku tercinta, sahabat-sahabat tercinta, senyuman dan tangisan sangat kental dalam 3 hal. 1, selama kita hidup bakal ada bahagia dan sedih. Jadi kalau kita sedih, menderita, ingatlah itu bagian dari kehidupan kita, karakter kehidupan kita. Yang kedua, saat kematian. Semoga saat kita mati, dengan bekal amal-amal yang kita kumpulkan saat hidup, kita bisa tersenyum. Biarkan orang-orang hidup menangisi kita. Dan yang ketiga, selama kita berumah tangga, kita harus siap mental, harus punya segudang kesabaran untuk mendapatkan ujian rumah tangga, dan harus punya segudang jiwa syukur untuk berterima kasih atas segala nikmat dalam rumah tangga. Nah, sahabat tercinta, selamat menunaikan ibadah saum. Semoga saum yang kita lakukan, yang kita laksanakan, menyadarkan kita bahwa yang namanya hidup itu tidak datar. Ada saat senyum, ada saat menangis. Saat senyum, saat dapat nikmat, kita bersyukur. Saat menangis, saat diuji, kita bersabar. Insya Allah itu akan jadi kebaikan kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.